Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urisma Rifda Nur Alhamda Putri, NIM 89 dari program studi S1 Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kesalahan Pembentukan Kata dalam Iklan Alat Kesehatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Anggota kelompok saya yaitu ada Harin Amanda Nafisya, Faik Faisal, Zami Nabila Tinisya, Niko Hafiz, Nabila Dina, Vito Andriadi, Ratu Anasya, Aurisma Rifda, Resita Nifada, Karina Patricia. Selanjutnya kita langsung ke materi yang pertama yaitu definisi. Saya akan menyerahkan kepada teman saya. Silahkan. Baik, ini saya pengertian iklan. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, jasa yang dapat dimanfaatkan oleh halayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Kemudian, untuk pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan memperbaiki fungsi tubuh. Dan pengertian untuk iklan alat kesehatan adalah suatu bentuk komunikasi baik lewat media massa, TV, radio, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen yang bertindak terhadap produk alat kesehatan yang ditawarkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah penulisan umum. Yang pertama ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif yaitu menyatakan yang terdiri dari perintah. Kalimat persuasif yaitu yang bertujuan membujuk dan meyakinkan pembaca untuk menerima gagasan. Dan yang kedua kalimat imperatif yaitu pernyataan yang terdiri dari perintah, saran, atau instruksi. Yang ketiga mengandung daya tarik. Yang dimaksud mengandung daya tarik yaitu teks iklan memakai bahasa yang sederhana, mudah diingat dan dipahami. Yang keempat ada kalimat informasi, artinya teks iklan tersebut memakai bahasa informatif dalam menyampaikan keunggulan produk dibandingkan produk yang lain. Yang kelima ada sajian nonverbal, yaitu gambar yang unik dan menarik agar calon konsumen dapat mengingatnya. Semakin unik tentu semakin membekas di ingatan pembeli. Dan yang terakhir memuat fakta dan opini. Fakta adalah kebenaran nyata terkait produk, misalnya identitas produk, komposisi, kegunaan, dan lainnya. Sedangkan opini adalah pernyataan subjektif untuk menarik minat calon konsumen yang harus didukung dengan fakta di dalam produk yang ditawarkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin menjelaskan. Jadi untuk selanjutnya itu ada kesalahan umum pada penulisan iklan. Yang pertama ada kesalahan ejaan yang meliputi tanda baca, penulisan kata, dan kata baku serta tidak baku. Contohnya di depan. Jadi yang benar itu harusnya D-nya dipisah ya, karena itu merupakan keterangan tempat. Lalu yang kedua ada ketumpang tindihan penggunaan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dengan adanya hal ini menyebabkan struktur frasa akan menjadi kacau. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebab terjadinya kesalahan penulisan kata di tempat umum. Yang pertama itu kurang pemahaman tentang PUBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya dalam Bahasa Indonesia terdapat pedoman ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Seiring waktu berjalan, perkembangan bahasa Indonesia semakin luas dan kaya. Maka pada tahun 2016 terbitlah PUBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, kurang pemahaman tentang pembuatan iklan secara profesional.
Iklan yang terpajang di tempat umum menjadi sorotan setiap mata yang memandang internal maupun eksternal. Maksudnya adalah orang akan menilai iklan itu dari segi bahasa internal dan dari segi estetika secara eksternal. Dari penilaian itu, iklan menjadi terlihat lebih estetis atau memiliki nilai yang plus. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang kaidah pengiklanan. Kaidah pengiklanan yang pertama yaitu objektif, jujur, atau benar. Di sini iklan harus memuat keterangan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah lengkap. Artinya iklan tidak boleh menyembunyikan atau tidak memberikan keterangan yang penting untuk diketahui masyarakat. Lalu yang berikutnya tidak menyesatkan. Di sini yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan adalah iklan tidak boleh menimbulkan gambaran atau persepsi yang salah di mata masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran atau suatu masalah dari kesehatan oleh masyarakat nantinya. Lalu berikutnya tidak berlebihan. Iklan yang berisi keterangan untuk memberikan efek di atas batas kewajaran adalah iklan yang berlebihan. Untuk alat kesehatan diagnostik in vitro, dan PKRT, misalnya tidak boleh melebih-lebihkan efektivitas. Berikutnya adalah jelas, yaitu jelas menggunakan bahasa Indonesia dan juga huruf Latin yang mungkin dapat dipahami oleh orang awam dan tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Berikutnya, produk harus terdaftar secara legal dan materi iklan harus disetujui oleh instansi yang berwenang. Untuk alkes, alat diagnostik lalu disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Lalu berikutnya, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk sebab yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ketentuan iklan alkes. Yang pertama yaitu produk dapat digunakan sendiri oleh masyarakat umum atau tanpa bantuan tenaga profesional dan tidak memerlukan keahlian khusus. Contohnya yaitu pengukur tekanan darah, timbangan badan, pembalut wanita, sikat gigi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu produk tidak menimbulkan resiko tinggi akibat penggunaannya. Contohnya yaitu kursi pijat dan heating pad. Nomor 3, yaitu produk tidak menimbulkan risiko tinggi akibat kesalahan interpretasi hasil pemeriksaan. Contohnya yaitu strip uji kehamilan dan pengukur gula darah cepat. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk alur perizinan iklan alat kesehatan, yang pertama adalah melakukan permohonan, lalu akan dinilai. Jika sudah memenuhi syarat, maka melakukan pembayaran PNBP dan mengunggah bukti pembayaran. Namun, jika tidak memenuhi permohonan, maka harus melengkapi tambahan data hingga disetujui. Setelah itu, melakukan verifikasi bukti bayar. Setelah melakukan verifikasi, mendapatkan sertifikat, lalu iklan siap diterbitkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan. Oke, yang berikutnya adalah penempatan iklan alkes. Penempatan iklan alkes ini ditujukan kepada halayak yang tepat. Contohnya adalah nakes atau tenaga kesehatan, kemudian pasien, yang dimana pasien ini pasien tersebut sedang atau akan memakai produk nakes tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dokter, di mana dokter setiap saat selalu menggunakan alkes untuk menjadikan alat tersebut sebagai bantu pengobatan medis. Jadi target pendapatan ini harus tepat sasaran, jangan sampai tidak tepat sasaran karena dapat berdampak
lain juga tidak tepat sasaran. Kemudian next. Oke, selanjutnya adalah contoh iklan kesehatan yang keliru. Apa sih yang keliru? Ya, berarti tidak sesuai dengan PUBI. Selanjutnya kita lihat pada poster yang pertama, pada iklan yang pertama itu apa sih yang salah? Kita lihat ya. Pada penamaan Jalan Pajajaran nomor 123 itu salah. Pertama itu tidak perlu ditambahkan kata no titik atau nomor, langsung saja pada penomoran jalan tersebut. Langsung saja seperti Jalan Pajajaran 123. Selanjutnya pada iklan yang berikutnya, penamaan rupiah Rp itu tidak diberikan spasi maupun tanda titik ya, langsung saja digabung rupiah Rp 800 ya 800.000 dan akhiran angka atau harga tersebut diberi koma 00 strip seperti itu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh iklan alat kesehatan yang benar. Seperti yang kita lihat pada gambar poster ini, pada gambar menjelaskan tentang tensimeter digital, di mana pada description dituliskan dengan layar LCD besar, hasil pengukuran dapat dilihat dengan jelas. Kata dilihat sini sudah benar karena kata lihat sendiri itu merupakan kata kerja. Dan apabila kata penghubung di bertemu dengan kata kerja, maka penulisannya harus digabung. Lalu selanjutnya penggunaan kata di tempat, di mana tempat merupakan kata tempat, dan di apabila kata hubung di bertemu dengan kata tempat, maka penulisannya harus dipisah. Baik, selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.